Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak ya anak-anak pada pagi hari ini sudah berkenan untuk berkumpul di ruang BK. Udah pada tahu belum hari ini kita mau ngapain? Belum. Oke, kita hari ini bakal bimbingan kelas seperti biasa tapi dalam kelompok kecil. Kita hari ini akan membahas tentang sinohepatitis. Ada yang udah tahu? Belum tahu. Belum ya? Nah, sebelum kita bahas materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita kenalan lebih dulu ya. Udah pada kenal belum? Beberapa ya? Oke, kita bakal perkenalan dengan menggunakan games konsentrasi. Ada yang udah tahu games konsentrasi itu seperti apa? Belum. Dicontohkan dulu ya, nanti kita coba bareng-bareng. Oke? Konsentrasi dimulai dari dimta. Kemudian nanti kalian juga mengikuti seperti itu, urutannya searah dengan jarum jam. Jadi dimulai dari Mbak Ami ya. Gimana Mbak? Konsentrasi dimulai dari Ami. Ya, gitu ya. Oke, kayak gitu ya? Bisa? Kita coba ya. Nanti dimulainya dari Ibu Gita atau langsung ke kami? Dimulai dari Ibu, terus nanti Mbak Ami kata dimulainya diganti dengan dilanjut. Oke Bu. Oke, selanjutnya juga mengikuti seperti itu ya. Yang terakhir gimana Bu? Ya, nanti kalau udah selesai, bawa rekan di selanjutnya woro gitu. Selesai kayak gitu. Oh iya. Iya. Oke, dimulai ya. Konsentrasi dimulai dari Dinta, dilanjut oleh Ami, dilanjut oleh Yunis, dilanjut oleh Risma, dilanjut oleh Tri, dilanjut oleh Woro. Selesai. Udah pada kenal ya tadi ya berarti ya? Ya Bu. Ini yang pakai biru namanya Mbak siapa? Bayu. Terus yang pertama tadi siapa? Kami. Yang terakhir? Woro. Oke, ini yang pakai jilbab hitam? Mbak Risma. Mbak Risma ya. Yang terakhir Mbak siapa? Tri. Oke, berarti udah pada kenal ya. Nah, kalau udah pada kenal nih, selanjutnya kita akan bahas materi tentang sinohepatitis. Kalian sering belanja nggak? Suka belanja nggak? Suka Bu. Ada. Online Bu. Ya online di Shopee. Di Shopee. Banyak ya, berarti kalian punya banyak aplikasi ya? Iya Bu. TikTok Shop Bu. Lagi rame Shop Bu ya Banyak diskonnya ya? Iya. Sering malam nggak? Iya. Oke. Saya nggak punya uang Bu. Nah, tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang sikap kita atau perilaku kita yang suka belanja, yang suka tergiur untuk beli barang-barang diskon tuh. Itu sebenarnya tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih Bu biar kita tuh nggak kalap gitu loh. Nah, kita akan bahas lebih jauh tentang hal-hal seperti itu supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengelola keuangan kita punya uang tabungan, pengen lanjut kuliah kan ya? Ya. Punya uang banyak kan ya? Ya. Nah, sama supaya itu bisa terjadi maka kita harus bisa mengelola keuangan kita dengan baik dengan cara mengendalikan diri kita untuk tidak membeli hal-hal yang tidak kita butuhkan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, Ibu pengen anak-anak bawa HP semua? Iya, boleh disiapkan buat scan barcode-nya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, coba dong ceritakan kegiatan atau perasaan kalian pagi hari ini itu seperti apa. Di scan di barcode ini nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya seperti apa. Iya, pakai QR code gitu bisa? Bisa. Bisa Ibu. Iya. Coba di situ kalian bisa menuliskan perasaan kalian, bisa upload foto atau kirimkan video kalian yang mungkin sesuai sama perasaan kalian seperti apa kayak gitu. Boleh foto Bu? Boleh. Berdua ya Bu? Berdua ya Bu. Ya.
Udah? Ya, thank you. Udah, Bu. Oke. Udah. Udah. Udah ya, udah muncul kan ya? Nah. Oh iya. Oh iya, bagus, Bu. Kok bisa kayak gini sih, Bu? Ya nanti kita belajar bareng-bareng ya setelah kegiatan ini bisa kita agendakan nih. Oke. Gimana cara nyoba seperti itu? Oke. Ini ada yang senang, ada yang ceria banget ya, semangat untuk ikut kegiatan hari ini ya. Ya, Bu. Nah, karena udah nih selanjutnya kita langsung aja bahas sebenarnya sikap hedonisme, shopaholic, dan konsumtif itu tuh seperti apa. Karena tahu nggak perbedaan dari hepatit ini kepanjangan dari hedonisme, shopaholic, dan sikap konsumtif ya? Oh. Iya, biasanya jadi hepatit gitu. Karena tahu nggak perbedaan dari tiga kata ini? Belum, Bu. Belum. Tahunya hedon. Iya, kayak gimana tuh Mbak Yulis hedon tuh? Ini, Bu, belanja-belanja yang nggak penting gitu. Ya betul, mirip ya. Kalau shopaholic ada yang tahu? Shopaholic itu apa Mbak Tani? Kecanduan. Iya betul, jadi itu sudah kayak lebih tinggi ya tingkatnya daripada hedon. Dia udah semacam penyakit gitu. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya ketika dia punya keinginan untuk berbelanja. Kalau sikap konsumtif? Suka membeli barang yang tidak perlu. Ya sama, sebenarnya tiga definisi ini sama ya, hedon, konsumtif, dan shopaholic. Pada ini adalah mereka tidak mampu mengendalikan keinginan untuk berbelanja. Nah, oke, selanjutnya dong, backup selanjutnya seberapa sering sih kalian untuk berbelanja gitu? Coba dijawab, seberapa sering kalian untuk berbelanja? Kan juga bisa screenshot aplikasi online yang kalian punya, atau kalian ceritakan kan biasanya belanja di mana sih gitu. Biasanya itu kalau lagi di Indomaret. Ya, lupa nanya aku nggak terintegrasi di sini. Aku lupa follow. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, udah ya. Nih kira-kira yang paling sering siapa tuh? Siapa yang coba dibacakan salah satu Mbak? Saya kalah ketika membuka IG, lalu lewat postingan sebelumnya saya langsung beli. Wow, siapa tuh? Dan yang kedua, sangat sering belanja online, apalagi kalau ada diskon gratis ongkir Bu. Nah, betul kan ya, pasti kita tergiur banget. Kita tinggal di rumah, pesen, barang dateng gitu kan. Udah Betul ya. sekarang, Bu. Nah, kebanyakan orang juga seperti itu kan, tapi sikap itu kan nggak bagus ya buat diteruskan ya. Nanti kita nggak punya uang, nanti kita berkelanjutan, ternyata itu nanti bakal jadi penyakit yang disebut tadi dari shopaholic. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih materi-materinya tuh seperti apa. Coba ya. Belum, Bu. Ya, sebentar ya. Oh, nggak muncul ke situ ya? Nah, apakah kamu mayoritas orang Indonesia itu waktu menawarkan barang, oh belum muncul ya? Dan nanti uangnya dari berapa?
muncul ya. Nah, tahukah kamu mayoritas orang Indonesia itu waktu menawarkan barang dapat lebih dari 50% dari harga aslinya? Tahu Bu. Bu. Ibu biasanya gitu di pasar. Iya, kayak gitu. Jadi ketika kita berhasil menawarkan setengah harga dari harga yang awalnya ditawarkan, pasti kita tergiur kan untuk belanja kan? Iya, betul. Nah, perasaan senang dapat harga lebih murah itu yang akan menimbulkan keinginan, wah kalau tadi aku beli kan ini dapat 2, belanja lagi deh, kayak gitu. Oke, selanjutnya kalian tahu nggak kalau komik termahal di dunia ialah Action Comics dengan penampilan pertama Superman di covernya. Komik murni yang dirilis pada tahun 1938 ini dijual senilai 3,2 juta US dollar, setara dengan 44 miliar GB. Gila nggak? Komik loh, komik yang dia biasa dibaca sekali pakai doang. Mahal banget ya Bu. Iya, Action figurnya ya Bu. iya. Tapi ada yang beli Bu. Ada, kan itu terjual Mbak. Iya, karena siapa yang beli saya juga iya, berarti kan itu sudah dia Mbak ya, dia rela mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk komik gitu. Padahal ketika uang itu dibagikan ke seluruh orang nih, kira-kira bakal ada berapa banyak orang yang terbantu untuk makan di hari itu. Alas sekedar makan ya Mbak ya, tapi dia uang itu digunakan untuk membeli komik gitu. Oke, selanjutnya ada nih sering perkembangan zaman. Ini sudah ada mulai belanja online ya kan? Tadi udah mulai belanja di Shopee yang gratis ongkir, belanja di IG yang lewat iklan, di TikTok Shop kayak gitu ya. Jadi sama seperti kalian, orang-orang lain juga tertarik nih berbelanja secara online. Salah satunya di e-commerce yang digemari di dunia yaitu eBay. eBay sendiri telah dibuat sejak 1995 yang merupakan salah satu situs lelang internet tertua dan yang paling terkenal. Kalau di Indonesia situs e-commerce yang paling terkenal apa Mbak? Shopee Bu. Shopee, Tokopedia, Lazada. Kalian punya nggak? Punya. Semuanya? Punya. Kayak gitu nih. Jangan-jangan kalian salah satu orang yang ini ya suka belanja ya? Suka Bu. Kalau masukin ke keranjang. Iya suka belanja. Dicek up nggak tuh Mbak? Kalau punya uang. Oke, yang terakhir, berdasarkan data yang dikumpulkan dari Time on Site, SimilarWeb yang menghitung waktu kunjungan dari 30 toko online yang beroperasi di Indonesia, ditemukan rata-rata konsumen Indonesia menghabiskan waktu sebanyak 4 menit 9 detik dalam sekali kunjungan ke situs belanja online. Kali buka itu ya Bu ya. Iya, 4 menit, coba bayangin. Kalau 4 menit kalian memang bisa ngapain? Betul banget. Iya, gitu kan ya. Jadi sesering itu orang-orang di sekitar kita ternyata juga suka belanja gitu. Oke, kita lanjut ya. Lihat video gitu. Coba lihat videonya agak. Nah, kalau dari sikap konsumtif itu kan perilaku konsumtif yang boros dan berlebihan, tidak mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas atau juga diartikan sebagai gaya hidup yang mewah-mewah. Sedangkan kalau sikap hedonisme itu sendiri itu definisinya
pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan materi adalah tujuan hidup mereka. Jadi kalau konsumtif itu tuh kayak kita bermewah-mewahan nih, apa sih? Aku pengen ini, beli deh gitu. Apa ya gitu? Ini kayaknya bagus deh, lucu deh, beli kayak gitu. Itu lebih ke konsumtif. Tapi kalau hedonisme tuh lebih ke pandangan hidupnya dia ingin mengikuti standar masyarakat yang ada. Kayak misalkan nih, wah dia punya ini, motornya udah ini nih, udah yang baru gitu. Gue juga pengen dia beli motor yang baru. Jadi kayak nggak mau kalah nih sama temennya yang lain. Diri ya Bu. Iya betul. Jadi kayak dia harus mengikuti apa yang orang lain punya. Mengikuti yang tren ya Bu ya. Betul sekali Mbak Yulis. Nah kalau sikap nih. Boleh kita tolong dibacakan satu-satu? Gaya hidup konsumtif tidak bisa dilepaskan dari gaya hidup hedonisme yang dianut. Di satu sisi, pola dan gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan baik secara fisik maupun psikologi. Iya, jadi kalau ketika seseorang yang suka berbelanja dan dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk berbelanja, maka seperti halnya orang merokok ya, dia akan mendapatkan kepuasan tersendiri ketika ia bisa membeli barang yang ia punya. Maka berbelanja itu akan menjadi candu dan dia akan ingin terus melakukan hal itu. Padahal hanya sekedar berbelanja ya, tapi bisa seperti itu. Yang selanjutnya. Nah, kira-kira menurut kalian untuk bisa menghindari sikap konsumtif, hedonisme, dan gaya hidup yang workaholic itu dengan cara seperti apa sih? Ya Bu, ya kalau saya mungkin nggak scroll marketplace kayak Shopee, TikTok ataupun Tokped kayaknya deh Bu. Soalnya saya kalau udah lihat, wah tertarik, entah itu lucu apa enggak, ya udah dibeli kayak gitu Bu. Menghilangkan pemacunya ya Mbak Iya, Bu, ya. gitu. Oke, kalau yang lain, bateri? Saya Bu, kalau saya mending dihapus aja sosial apa itu Bu? Aplikasinya Bu. Soalnya iya benar kata Mbak Risma, kalau sudah buka tuh pasti tertarik Bu. Oke, betul. Yang lain ada yang cara yang lain? Ini Bu, manajemen keuangannya, jadi kita lebih membatasi ketika mau pengeluaran untuk pembelanjaan yang mungkin belum kita butuhkan Bu, gitu. Jadi dibatasi. Oke, betul banget Mbak Yuli. Kita harus bisa mengelola uang kita nih. Misalkan nih, kita dikasih uang sama orang tua dalam waktu 1 minggu nih. Kira-kira uang yang dikasih itu tuh cukup nggak kalau kita kelola dalam 1 minggu? Gitu ya Mbak ya? Betul. Ada yang lain Mbak? Mungkin diprioritaskan gitu Bu, kebutuhan yang penting mana gitu, yang nggak penting mana, jadi kita bisa menahan diri gitu. Betul banget Mbak Aurel. Kita harus bisa memilih nih barang yang kita beli tuh yang kita inginkan sama yang kita butuhkan itu harus dibeli ya. Jangan Kayak gitu. Oke. Dan lanjut ya. Nih, kalau di video ini ada beberapa cara nih. Yang pertama, betul tadi menentukan skala prioritas. Seperti Mbak Aurel sama Mbak Yulis ya, kita harus bisa menentukan skala prioritas barang yang akan kita belanja. Nah,
Nah, selain kita apa ya, tadi kalau Mbak Iris kan dikelola nih uangnya nih ya, itu kita juga harus berusaha untuk menyisihkan uang kita. Kan pasti kita juga pengen ya nanti mungkin liburan kemana ketika udah liburan gitu kan ya, atau kita pengen beli sesuatu hal yang lebih besar dibandingkan kebutuhan sehari-hari kita, maka kita juga perlu menabung. Kita sisihkan sebagian uang yang kita punya untuk ditabung dan disimpan untuk kebutuhan yang lebih penting atau kebutuhan di masa depan yang kita apa kita tidak tahu. Oke, dari video tadi kira-kira ada hal-hal yang ingin ditanyakan nggak dari kalian? Saya Bu. Iya, silakan Mbak. Kalau aku nabung kan hanya, kalau itu kan hanya untuk dana dagangan ya Bu. Ada nggak sih tips khusus untuk pengelolaan menabungnya tuh? Bagaimana cara menabungnya? Iya Bu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau sharing? Saya Bu, kalau untuk mengelola nabungnya ya Mbak Risma, kalau saya sih biasanya saya menyisihkannya di awal Mbak, soalnya nanti kalau nabung sisa kayak gitu jadi biasanya yaudahlah aku beli kan masih punya uang kayak gitu, jadi lebih baik nabungnya itu di awal aja. Kalau udah kita masukin tabungan kan uangnya nggak bisa kita ambil lagi gitu, jadi lebih efisiennya kayak gitu. Soalnya kalau nabung di akhir pasti kita masih kalah dengan perasaan ingin beli gitu, kalau saya gitu. Dan Oke, betul ya. Jadi apa yang dikatakan sama Mbak Yulis, beberapa orang mungkin ketika megang uang, aduh, aku masih punya uang nih, kayaknya nggak apa-apa deh kalau beli ini gitu. Jadi ketika memang kita belum bisa mengontrol diri kita untuk beli sesuatu, maka kita kendalikan hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya uang yang kita punya. Ketika kita udah dikasih uang nih sama orang tua di awal minggu, kemudian ingin menabung, dan kita merasa bahwa kita belum bisa mengelola diri kita untuk menahan rasa ingin belanja, maka uang yang ingin kita tabung kita sisihkan dulu di awal seperti yang disampaikan Mbak Yulis. Nanti sisanya nih dari uang jajan itu tadi tinggal kita kelola lagi nih, kira-kira gimana caranya uang itu bisa kita pakai selama 1 minggu. Oke, ada lagi? Bu, saya mau tanya, Iya Mbak, silakan. terkait menabung tadi. Kalau saya tuh udah bisa menabung, tapi saya tuh bingung kalau menabung tuh kalau bicaranya tuh cepet ini loh Bu, belum penuh udah saya buka lagi, jadi mending gimana ya Bu baiknya? Gimana nih teman-teman, ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Sama Bu. Sama ya. Gimana nih, ada yang udah pernah bisa ngatasin hal kayak gitu? Enggak Bu. Diambilin ya? Iya Bu. Mbak Yulis mungkin yang udah pernah nabung? Kalau saya gimana ya Bu? Itu berarti caranya masih yang itu ya Mbak, yang ayam-ayam itu ya? Iya. Kalau enggak sih kita ganti aja tuh Mbak caranya yang nggak ada akses buat ngambil kayak gitu Mbak. Besi aja Bu. Iya. Gitu. Jadi agar lebih aman aja Mbak, atau kita di bank juga bisa. Nanti kita kalau minta tolong ke orang tua dibantu untuk ngantar ke bank, terus membuka rekening itu bisa Mbak. Kalau saya udah punya Mbak, udah dibikinin sama ibu saya kemarin. Oh ya, nanti aku minta kali ya. Iya Mbak, diantar aja Mbak. Nah, cara-cara dari Mbak Yulis tadi betul ya, bisa dicoba gitu ya Mbak. Mungkin nanti bisa dicoba jaringannya diganti gitu ya, jangan yang bisa dicongkel gitu kan ya, atau dipecah gitu kan. Kalau di bank rasanya agak susah ya kalau kita nabung cuma 2000 ya Mbak Ami ya. Kan disumpulin dulu kali Bu, habis itu baru ubah gitu kan. Iya, bisa kayak gitu Mbak. Di sekolahan ini ada bank mini Mbak, nanti di depan kalian coba tanya ya sama Pak Jalil gitu. Ada bank mini di mana sekolahan itu tuh kalian bisa, pas yang menabung hari ini 2000 itu boleh Mbak. Oh, Jadi, ada ya, Bu? Iya. Oh, saya baru tahu, baru tahu. Iya, nanti main-main ya ke depan ya sama Pak Iya, Jalil ya. di sini. Itu yang mana ya Bu? Pak Jalil itu yang mengajar matematika Mbak. Oh, Yang iya, mengajar- Yang kemarin. Yang pengen
kacamata. Oh. Iya. Coba ya nanti dikasih tahu ya Pak ya, Pak Jalil yang mana ya? Iya. Nanti kalian main ke depan nih, ketemu sama Pak Jalil bilang aja mau buka akun Bang Mimin Pak gitu. Siap, Kita mau Bu. belajar Oke, menabung. Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Udah ya. Oke, oke kalau gitu terima kasih ya anak-anak untuk partisipasinya hari ini. Udah datang ke sini, udah berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita tutup kegiatan hari ini nih, dari apa yang tadi udah kita bahas, kalian dapat apa aja sih? Jangan sering-sering belanja, Bu. Ya, jangan sering-sering belanja. Terus, Manajemen keuangan Bu harus diatur lagi. ya manajemen keuangan yang harus diatur lagi. Apalagi Belajar menabung Bu. belajar menabung. Bayulis, Mbak Risma dapat apa hari ini? Jadi tahu Bu ada istilahnya ternyata kalau kita sering belanja boros kayak gitu Bu. Jadi tahu istilah-istilahnya. Ya, istilah baru ya. Ya. Oke, Mbak Risma? Jadi saya jadi berpikiran untuk tidak hidup konsumtif lagi Bu, karena dari hidup konsumtif itu jadi hedon, setelah hedon jadi gaya hidup, nanti jadi shopaholic, padahal saya nggak ada duit Bu. Iya, betul banget. Menabung aja Mbak. Iya betul, jadi apa yang disampaikan dari Mbak semuanya betul ya, bahwa hari ini kita telah belajar tentang sikap konsumtif, hedonisme, bahkan shopaholic yang itu nanti akan menjadi gaya hidup yang berdampak negatif pada diri kita sendiri. Maka langkah lebih baiknya kita juga harus jangan sering-sering belanja, menabung kayak gitu ya. Ya Bu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, minta tolong dong buat diisi ya. Nanti ini silahkan di scan dulu barcode-nya. Nanti tolong silahkan kalian setelah ini membuat semacam quotes hari ini yang kalian dapat berdasarkan materi hari ini. Oke, nanti kalian upload ke situ ya. Oke Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas di kelas besar bersama-sama ya, bersama dengan teman-teman yang lainnya. Kita akan bahas tentang bagaimana sih caranya kita mengelola uang yang kita punya dalam sehari-hari gitu. Gimana caranya biar kita bisa menabung, bagaimana caranya biar kita tidak bersikap konsumtif atau hedonisme seperti itu ya. Ya Bu. Oke. Oke, pertemuan hari ini mungkin bisa kita akhiri. Mungkin kurang dan lebihnya dari Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.